leaders, the euphoria and atmosphere of the Asian Africans Conference commemoration is still felt until today. But we're not talking about the Asian Africans Conference, but rather the Asian African Students Conference 2015. After the first one in 1956, it was reenacted in 2015. Interested more about the Asian African Students Conference 2015? Then tune in and we will give you a lot of information about the Asian African Students Conference 2015. My name is Melati Putri and you're watching the AASC Air Max. And for the first episode of the AASC Air Max, today we're going to interview one of the most influential person of the Asian African Students Conference, Adeo Hapsa from the Asian African Trading Club. Interested more about the Asian African Students Conference and of course about the Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika, then tune in only on the AASC Air Max. KBR, cara efektif beriklan di radio. Young Leaders, kali ini Melati akan mewawancarai Adeo Hapsa dari Asian African Trading Club. Kita akan berbincang lebih jauh lagi tentunya mengenai Asian African Trading Club dan tentunya mengenai Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika. Halo Kang Adeo. Halo, Sampurasun. Rampes. Kang Adeo, kalau berbincang mengenai Asian African Trading Club. Yep. Nah, Kang Adeo kan berasal dari Asian African Trading Club. Betul. Sebetulnya Asian African Trading Club itu apa sih, Kang? Itu adalah sebuah klub baca yang didirikan di Museum Konferensi Asia Afrika pada 15 Agustus 2009 yang mengawali kegiatan. Waktu itu ada festival kemerdekaan, kemudian ada beberapa event agenda. Nah, setelah kegiatan itu, festival kemerdekaan itu beres, ada ide untuk menggulirkan sebuah klub baca gitu. Klub baca di Museum Konferensi Asia Afrika yang kembali mengolah dan membaca ulang sejarah Konferensi Asia Afrika dan semangat Bandung gitu. Oke, baik. Dan kalau misalkan kita lihat dari Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika sendiri, pasti peran dari Asian African Trading Club juga sangat banyak begitu ya sampai terbentuknya Sahabat Konferensi Asia Afrika. Bisa diceritakan tidak nih, Kang? Ya, karena digawangi dihadiri oleh teman-teman yang sangat concern soal seni, soal budaya, soal literasi, maka memiliki komitmen yang kuat gitu untuk mengembangkan dari hanya sekedar sebuah klub kecil, kemudian diolah akan menjadi biar lebih masif gitu, meluas gerakannya. Gitu kayak gitulah. Ada upaya-upaya dari hari ke hari, waktu-waktu untuk terus memperbaiki kinerja kelompok ini. Terutama dengan Sahabat Konferensi Asia Afrikanya sendiri gitu ya. 2011 memantik untuk beberapa punggawa dari Museum Konferensi Asia Afrika, juga dari teman-teman Asia Afrika Trading Club, biar mengelola komunitas itu lebih baik lagi, yaitu dengan lahirnya Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika. Jadi sebetulnya Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika sendiri sudah ada berapa lama ini, Kang? 2011 ya. 2011. Tahun keempat berarti sekarang ya? Ya. 11 Februari 2011. Iya, menarik ya Kang Adeo, pada saat kita berbicara soal anak-anak muda yang punya peran penting nih terhadap tentunya Museum Konferensi Asia Afrika dan tentunya kegiatan dari Konferensi Museum Asia Afrika sendiri. Oke, kita kalau misalkan berbicara lagi nih Kang Adeo mengenai kegiatan Asian African Students Conference 2015 setelah 60 tahun loh Kang Adeo, akhirnya diadakan lagi. Nah, Kang Adeo melihat itu seperti apa? Wah, saya ini sebuah langkah besar untuk kembali menguatkan itikat kita dalam hidup berbangsa bernegara, terutama khususnya generasi muda dan pelajar. Setelah tahun 56 gitu, tidak ada lagi, walaupun ada terjegal katanya ada persoalan politik, dan tahun ini patut dirayakan untuk sama-sama menautkan kembali lah gitu, perasaan
nasib yang sama, gitu, tujuan yang sama, bahwa kita memang bangsa-bangsa kulit berwarna ingin juga maju dan memiliki peradaban yang lebih baik lagi gitu. Berarti Kang Ade cukup optimis ya terhadap negara-negara Asia Afrika dan terutama kegiatan Asian African Studies Conference ya? Saya dengar dari teman-teman yang, karena saya juga dari Asia African Club ada teman yang menjadi delegasi, dia bercerita sangat antusias gitu. Para peserta delegasi dari berbagai negara di Afrika yang juga pelajar atau mahasiswa yang bekerja sekolah di sini gitu ya. Sangat ingin mempelajari lagi soal bagaimana lahirnya Konferensi Asia Afrika, semangat Bandung, semangat yang menggelorakan rakyat-rakyat Asia Afrika untuk berjuang gitu. Jadi ini pengalaman yang luar biasa sekali, terutama untuk para pelajarnya setelah 60 tahun menjadi delegasi kembali setelah 60 tahun tidak diadakan lagi ya Kang ya. Oke, baik. Dan berbicara kembali mengenai Asian African Students Conference, apa ini yang Kang Ade harapkan tentunya untuk museumnya sendiri, untuk sahabat Museum Konferensi Asia Afrika sendiri, dan khususnya untuk negara-negara yang ada di Asia Afrika? Buat teman-teman sahabat Museum Konferensi Asia Afrika itu menjadi pembelajaran yang ampuh dan efektif bagaimana mengelola sebuah kegiatan ya, sebuah aktivitas gitu. Karena saya meyakini bahwa integritas atau kepribadian seorang akan muncul di sebuah event, sebuah aktivitas bersama gitu. Ada dinamisme, ada kegiatan. Nah, buat teman-teman terus saja jadi ilham lah, jadi inspirasi untuk terus menggelorakan lagi semangat KA kan gitu. Kita tahu ada satu value yang selalu didengungkan adalah semangat kerjasama. Semangat kerjasama. Dan hidup damai berdampingan. Dari situlah kita belajar bagaimana bekerja sama dengan bangsa-bangsa yang lain yang berbeda warna kulit, agama, latar belakang hidup, juga mengangkat semangat hidup damai. Gitu. Jadi pribadi yang damai yang tidak menjadi ancaman buat siapapun. Gitu. Menjadi sosok yang menyenangkan gitu. Antar individu juga antar negara. Jadi optimis ya Kang ya, bahwa kedepannya akan ada mungkin lagi kegiatan-kegiatan lagi di Students Conference lagi ya. Saya pun merinding sebetulnya ya, karena betul-betul semangat Konferensi Asia Afrika ini masih terasa ya. Kang Ade masih terasa loh Konferensi Asia Afrika. Kita bisa lihat bahwa sampai saat ini masih ramai masyarakat yang datang ke sini ya. Semoga atmosfer dan juga euforia dari Konferensi Asia Afrika tidak berhenti sampai sini, tapi akan terus bergulir ke depannya, terutama akan dilanjutkan oleh para pelajar. Kang Ade Hapsta, hatur nuhun pisan atas waktunya sudah bisa berbincang hari ini, dan tentunya Young Leaders kita masih akan berbincang dengan narasumber lainnya, tentunya masih berkaitan dengan Asian African Students Conference. KBR, cara efektif beriklan di radio. In this episode, we will interview Denny Rahman as a historian of Bandung. We will talk more about the Asian Africans Conference in 1955 and of course about the Asian African Students Conference 2015. Let's have a look. Tanggapan saya mengenai konferensi mahasiswa Asia Afrika yang kedua, saya sangat bersukacita, terutama dari filosofi sahabat museum ya. Sahabat museum itu kan pertama adalah bersahabat, kedua bermanfaat. Jadi dua kata tadi merujuk untuk membangun sebuah konferensi mahasiswa Asia Afrika. Di dalam konferensi mahasiswa Asia Afrika ada persahabatan. Ya. Dan sahabat museum ingin memberikan manfaat tidak hanya bagi sahabat museum yang ada di Bandung atau di Indonesia, tapi juga di Asia Afrika. Kondisi pada tahun 56 itu pada masa KA setelah pertama berakhir, suasana masih perang dingin. Gitu. Jadi semua konstelasi politik pada saat itu berarah ke dua kutub itu, termasuk mahasiswa.
ketika membentuk panitia persiapan saat itu terdiri dari beberapa organisasi. Jadi kalau secara prinsip dulu itu tidak membawa nama bendera universitas. Jadi mereka membawa nama organisasi-organisasi yang memang latar belakangnya dari universitas, tapi mereka sudah tergabung dalam organisasi yang sudah punya nama gitu ya. Nah kalau sekarang saya lihat lebih banyak mewakili dari kampus-kampus ya, nama-nama universitas atau dari institut mana misalnya itu. Yang unik ternyata yang seperti saya tadi bilang bahwa suasana perang dingin itu terasa di pembentukan panitia, sejak dari pembentukan panitia. Jadi kawan-kawan yang dari 3 organisasi, kumpulan organisasi tadi, itu membentuk satu kubu yang lebih cenderung blok timur. Dan satu lagi lebih cenderung blok barat. Nah, yang lebih progresif itu yang blok kiri. Ya, lebih progresif sampai menguasai sidang-sidang. Nah, dibilang oleh SAPI blok barat yang mempengaruhi mahasiswa itu lebih cenderung NATO katanya. Cuman ngomong aja gitu ya. Tapi di aksi yang nyata itu lebih banyak oleh mahasiswa yang dipengaruhi oleh blok kiri ya, blok timur gitu. Nah, di situ tuh dari perdebatan termasuk menentukan siapa delegasi dari Indonesia. Dan menurut SAPI, Emil Salim lah yang bisa menengahi itu. Siapa yang harus sebagai delegasi dari Indonesia. Akhirnya dulu dibentuk konferensi mahasiswa Indonesia yang pertama dan mungkin terakhir. Gitu. Tempatnya harus dicek apakah di Jakarta atau di Bandung ya waktu itu, dan itu memutuskan siapa saja. Jadi sebelum KMA, panitia persiapan dulu yang pertama dibentuk ya, tadi terjadi juga pergulatan siapa yang menjadi panitia juga gitu ya. Kemudian dibentuk panitia untuk memilih siapa 10 delegasi. Nah itu namanya konferensi mahasiswa antar Indonesia, konferensi antar mahasiswa Indonesia kalau nggak salah. Dari situ barulah kemudian konferensi mahasiswa Asia Afrika berlangsung di Bandung. Nah, waktu itu dibuka di bioskop Varia. Pembukaannya di bioskop Varia dan sidang-sidangnya di Gedung Merdeka. Bioskop Varia di alun-alun. Sekarang sudah tidak ada kalau nggak salah ya, sudah ex-Palaguna. Nah, dari konferensi tersebut saya melihat ada sisi yang berbeda dengan sekarang. Mungkin hikmah yang bisa saya lihat diamati dengan yang tahun 2015 kemarin. Jadi pada saat itu wakil-wakil delegasi dari Indonesia itu kebanyakan dari mahasiswa yang sudah aktif dalam dunia tulis-menulis, dalam jurnalistik, media, yang juga mereka menggandrungi majalah koran-koran pada saat itu seperti Siasat gitu ya, korannya Sahrir ya. Medianya Sahrir, PSI waktu itu, yang ada yang wartawan juga, wartawan mahasiswa ya waktu itu, dan mereka tergabung dalam organisasi yang sudah sudah stabil gitu ya. Emil Salim wakil dari organisasi mahasiswa kemahasiswaan gitu ya, resmi disebutnya itu intrakampus. Nah kalau yang satu lagi ekstrakurikuler di luar kampus. Nah jadi berbeda dengan yang sekarang. Kalau sekarang mungkin ada wakil dari individu, ya saya lihat sih wakil dari individu atau mungkin langsung dari jurusan. Kalau sekarang ada jurusan hubungan internasional langsung. Kalau dulu tidak. Jadi dulu itu mereka digodok dulu dalam satu perhimpunan pemuda. Nah, jadi saya lihat terjadi pergeseran. Saya tidak tahu apakah ada delegasi pemuda yang dilakukan pada saat itu, tapi saya perlihatkan tidak ada ya. Jadi mungkin pergeseran idealisme, juga mungkin tujuan perjuangan juga mungkin sudah berbeda dari yang dulu gitu. Mungkin itu ya pokok-pokok. Pertama ada pengaruh dari blok barat ke timur, kedua asal muasal beraktivitas juga dahulu lebih banyak ke organisasi yang sudah stabil gitu. Nah, berbeda dengan yang sekarang. Nah, mengenai penyelenggaraan pun saya kira menghadapi hambatan seperti yang tulis di kompasiana.com, hampir gagal sebetulnya KMA ini, karena pertama delegasi banyak yang mengurungkan hadir
gitu ya. Dan menurut Bung Hatta ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengacaukan konferensi ya. Jadi istilahnya Bung Hatta menyebutkan pihak tersebut sebagai pengkhianat di dalam ya, orang yang ingin menggagalkan disebut pengkhianat oleh Bung Hatta. Saya ngerti kenapa Bung Hatta bicara ini, mungkin karena salah satu karya atau pemikiran Bung Hatta juga dibaca oleh mahasiswa gitu ya, yang menjadi panitia. Mungkin teman-teman panitia minta tolong atau minta dukungan dari Bung Hatta untuk bisa menekankan ini harus dijadi gitu ya. Dan akhirnya diundur, awalnya pertengahan Mei itu menjadi tanggal 29 Mei sampai 7 Juni. Dicek lagi awalnya, tapi saya ingat persisnya sampai 7 Juni. Jadi sekitar 1 minggu. Nah, sekarang kan cuma 2 hari ya. Nah, 1 minggu itu saya kira waktu yang sangat lama, dan cerita dari saksi delegasi juga nginepnya di sekitar Braga. Ya, jadi ada sambil jalan-jalan ke Braga itu sambil keputusan dari delegasi Indonesia gitu. Jadi Emil Salim dengan salah satu delegasi Indonesia ngobrol itu di sekitaran jalan Braga gitu. Jadi kita membayangkan memang suasana Braga Cikapundung Timur Asia Afrika itu memang menjadi tempat untuk beradu pikiran, beradu argumentasi sebelum masuk atau sesudah dari sidang. Itu pemandangan apalagi yang saya dapat juga dari tulisannya dari ASC, website ASC, tulisannya Budina. KMA ini juga dibuka oleh Pak Ali Sastroamidjojo ya, yang pertama ya. Nah, ini juga peran Pak Ali Sastroamidjojo berarti penting. Nah, ini jarang diungkap ya, siapa yang membuka acara, ternyata Pak Ali Sastroamidjojo. Pak Ali Sastroamidjojo ini seperti yang kita tahu adalah ketua Konferensi Asia Afrika yang pertama 1955. Jadi seperti ada tindak lanjut ya dari KAA 55 menjadi KMA 55. Mungkin nanti bisa dibicarakan di hasil komunikenya. Kalau saya boleh curiga, ya manusiawi lah ya, gitu bahwa perspektif betul bahwa untuk mematikan satu peradaban atau sejarah suatu bangsa itu adalah mematikanlah ingatan sejarah pada kaum muda. Hampir 59 tahun ya, sudah 59 tahun, hampir 60 tahun, peristiwa-peristiwa yang menyangkut kepemudaan yang tonggaknya itu KA itu hanya di 56. Sisanya banyak konferensi-konferensi yang sifatnya lebih umum ya, seperti konferensi Islam Asia Afrika, seremonial doang. Betul, ada konferensi wartawan Asia Afrika gitu ya. Ada solidaritas Asia Afrika, tapi yang betul-betul mengusung atau tindak lanjut KMA 1 itu tidak ada sama sekali. Gitu. Jadi peran generasi muda menurut saya dikecilkan atau memang tidak ada ruang untuk anak-anak muda gitu. Itu kalau saya lihat sih begitu gitu ya. Saya kira dengan 3 tahun sekali itu ideal untuk pertemuan, karena progres dalam satu organisasi itu biasanya kan 2 periode. Kalau 1 tahun kadang-kadang pengurusan tuh terlalu cepat ya progresnya. Ya mungkin ideal 3 tahun. Kalau 5 tahun saya khawatir terjebak pada seremonial. Karena seperti yang kita tahu, seremonial KAA itu selalu berulang di 5 atau 10 tahun. Nanti kejadiannya kalau menurut saya, perspektif saya ya, KMA yang kedua ini kan hampir tertutup oleh bisingnya acara KA ke-60 gitu loh. Padahal saya melihat ada sisi konkret dan sisi historis dari KMA 2 ini. Jadi harus punya jalur terobosan sendiri. Mungkin dari timing harus berbeda dengan, tidak bertepatan dengan 5 tahun yang selalu diulang oleh negara atau semua pihak. Keblok banget ya. Saya kira 3 cukup ya, 3 tahun sekali itu ideal gitu. Saya melihat kondisi yang kemarin
ada beberapa masukan dari teman-teman yang jadi delegasi, dan saya juga ikut memberikan lecture ya. Sepertinya ada gap komunikasi ya yang besar. Mereka juga tidak terlalu tahu tentang sejarah KAA sebagai tonggaknya gitu ya, tonggak perjalanan KMAA. Apa itu Bandung Spirit pun saya kira itu perlu apa ya, di pemahaman lagi, ada kesepahaman lagi. Mungkin ada semacam pertemuan non formal, ada napaktilas mengenai KAA atau KMAA yang pertama. Kemudian ada sekretariat atau panitia bersama yang mewakili teman-teman delegasi dengan proporsi yang seimbang gitu ya. Jadi tidak ada kesan berat sebelah atau kecemburuan sosial nantinya. Itu dari segi teknis ya. Kalau dari segi filosofis, saya kira KA ini kan dasar sila atau spirit Bandung ini menghasilkan 4 poin semangat gitu ya. Goodwill, niat baik, kesetaraan, kerjasama, satu lagi itu persahabatan. Nah, saya kira yang 4 ini kemarin sudah lahir ya di KMA kedua, tapi mungkin belum mewujud menjadi satu tindakan konkret ya, karena buat saya keempat semangat itu adalah intangible, tidak terlihat. Nah, harapan saya buat teman-teman KMA ini bisa mentangiblekan, bisa mewujudkan dalam bentuk nyata, terlihat, terbaca, terpakai, dan balik tadi pernyataan saya bahwa harus bermanfaat untuk warga Asia Afrika gitu ya. Dari situ saya berharap keempat semangat itu bisa menjadi produk-produk budaya, produk-produk budaya yang real, apalagi mungkin berbau sociopreneurship, bisa bermanfaat buat mereka sendiri. Yang terakhir, harapan saya Bandung mempunyai satu Wisma Asia Afrika. Jadi tempat berkumpul, delegasi tidak usah pusing juga menginap di mana-mana. Minimal ada satu tempat, ketua delegasinya atau perwakilan delegasi satu orang bisa menginap dalam satu rumah bersama. Wisma Asia Afrika itu mimpi saya sih, sebetulnya bukan harap, tapi itu mimpi saya, Wisma Asia Afrika. Wow, what an interesting show the young leaders signed out in the first episode. We found a lot about the Asian African Students Conference of all periods through our talks with our interviewees. We sincerely hope that the Students Conference bring much difference in the future of the Asian Africans nations alike through sending out reports to the United Nations. Thanks for watching the AASC Air Max. I'm Blanti Putri, along with all of the team of the AASC Air Max would like to say thank you and see you again on the next episode of the AASC Air Max. Let's unite and lead together.